Shalom saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik, tetap bersukacita meskipun dalam situasi pandemi saat ini. Nama saya Nina Sarishak, saya dari JPCC Worship. Di JPCC Worship peran saya sebagai pemain keyboard, juga music director. Nah, saat ini bersama-sama dengan saya ada juga rekan saya dari JPCC Worship, Yola Theodora. Beliau adalah salah satu worship leader, juga vokalis di JPCC Worship. Hai Yola, apa kabar? Tos ikut dulu. Iya. Baik. Kita 1 meter kan ya jaraknya, oh iya, social distancing. Nggak boleh terlalu dekat ya. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar album terbaru dari JPCC Worship Acoustic berjudul Hatiku Percaya. Nah, di sini Yola juga nyanyi di album ini. Salah satu track di album Hatiku Percaya yaitu Dengan Imanku. Nah, gimana sih Yol pengalaman baru nih nyanyi di JPCC Worship lagu Dengan Imanku? Oke, sejujurnya nih, waktu pertama kali gue dikasih tahu kalau gue dapet lagu yang berjudul Dengan Imanku, sebenarnya gue kayak perasaan gue tuh kayak, aduh kenapa lagu ini ya? Wah, gitu. kacau loh. Beneran gak bohong. Karena ya ekspektasi gue itu, gue nyangka bahwa gue akan dapet lagu pelan. Karena gue tuh gitu anaknya ya? kan agak-agak melankolis gitu ya. Ngerti. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau lagu pelan tuh salah satu kekuatan gue gitu. Jadi itu ekspektasi gue. Terus kedua, itu lagu kan udah lama banget kan, gitu. Jadi bisa dibilang itu lagu paling jadul mungkin di album Hatiku Percaya ini. Terus dan juga Dengan Imanku itu lagu yang temanya buat gue berat banget. Jadi gue punya cerita tersendiri sih tentang lagu Dengan Imanku itu. Jadi pada saat itu waktu gue dapet lagu itu, keadaan gue, kalau gue ngeliat hidup gue sendiri, gue ngerasa kayak hidup gue tuh sebenarnya lagi stuck gitu loh. Jadi kayak gue nggak tahu gue mau jalan arahnya kemana gitu. Tapi di saat itu gue dapet lagu tentang Dengan Imanku. Gitu. Jadi gue kayak ngerasa berat banget nih. Gue sendiri nggak tahu apa yang gue harapkan. Tapi gimana caranya bisa punya iman kalau kita sendiri nggak punya gambaran ke depannya mau ngapain gitu. Ada satu ayat di Alkitab, gue jadi inget tentang seorang wanita yang sakit pendarahan, terus habis itu dia jamah juga Yesus, terus ayat dia sembuh. Tuhan Yesus kan bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah di situ gue yang kayak, imanmu telah menyelamatkan engkau. Gila, kalau gue lihat hidup gue, kira-kira Tuhan bakal ngomong kayak gitu nggak ya ke gue gitu. Karena sejujurnya ngomongin tentang iman, gue tuh ngerasa kayak dalam perjalanan iman gue seringkali gue masih ngerasa ragu, khawatir, itu masih ada gitu, kadang-kadang datang gitu. Jadi pada saat itu gue cuman walaupun gue ngerasa kayak lagunya sulit, tapi gue percaya kalau gue dikasih lagu itu Tuhan tuh pasti mau ngomong sesuatu. Jadi tiap hari yang gue lakukan cuman gue baca Alkitab, khususnya cerita-cerita yang berhubungan tentang iman itu gue pengen tahu gitu. Terus habis itu ya doa, Tuhan mau ngomong apa nih lewat lagu ini. Literally tiap hari itu yang gue lakukan gitu. Sampai akhirnya satu hari di tengah-tengah kepanikan gue karena nggak tahu nih mau ceritain tentang apa nih lewat lagu ini. Akhirnya gue baca kitab Roma. Di situ Roma 4 itu bicara tentang Abraham yang dibenarkan oleh karena iman. Nah ada satu ayat yang bikin gue akhirnya terdiam gitu. Gue baca ini ayatnya ya. Jadi itu ada di Roma 4 ayat 18. Situ dibilang, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Dan pada saat itu gue ngerasa kayak bener-bener ditegur gitu. Jadi gue sadar kalau iman itu ternyata bukan momen sesaat, tapi iman itu adalah sebuah keputusan, sikap hati kita. Jadi sekalipun keraguan itu ada, khawatir itu datang, tapi apakah kita tetap memutuskan untuk percaya atau enggak? Nah itu yang gue dapet tentang iman. Akhirnya itu yang mau gue sampaikan. Terus di lagu Dengan Imanku itu, kalau misalnya kita dengerin, lagu itu ditutup dengan kata-kata, dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Pada saat gue dapet lagu itu, gue sebenarnya bingung gitu, ini maksud kalimat ini apa ya? Sampai di Roma 4 itu juga, di ayat 23 dan 24, dia bilang gini, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita.
Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Luar biasa. Ya, jadi kayak benar-benar itu kalimatnya jelas gitu. Hidup kita diperhitungkan. Jadi sekali lagi gue dikuatkan bahwa sekalipun keraguan masih ada, khawatir masih ada gitu. Bukan berarti kita nggak punya iman, karena itu perjalanan yang harus kita lewati. Tapi di dalam perjalanan itu, apakah kita memutuskan tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan atau enggak? Itulah iman, dan disitulah Tuhan memperhitungkan hidup kita. Betul. Itu yang gue luar biasa. Thank you for sharing, Yola. Gue udah sering banget baca ayat itu, tapi waktu lu ngomong gini, oh ya, that's connect satu dengan kita punya tema gitu di Hatiku Percaya gitu. Nah, sekarang gantian nih. Boleh. Gue yang nanya ya. Siap. Kan lu sebagai produser nih di album Hatiku Percaya, sebelumnya gue mau tanya dulu, kenapa sih lu pilih judul Hatiku Percaya ini sebagai judul album ini? Pertama, judul album ini atas keputusan bersama dari gue dan tim eksekutif produser juga advisors di JPCC Worship. Kenapa dipilih Hatiku Percaya? Satu, Hatiku Percaya ini lagu yang legend banget. Semua orang di seluruh Indonesia bahkan mungkin tahu pasti lagu Hatiku Percaya. Kemudian dari segi konsep keseluruhan album, kami melihat bahwa Hatiku Percaya ini sebagai langkah awal gitu. Kalau teman-teman semua sudah dengar seluruh lagu di Hatiku Percaya, semuanya seperti journey, ada connecting dots satu dengan yang lain. Hatiku Percaya itu kita sengaja taruh di depan, karena tadi yang seperti Yola bilang, nggak bisa kita melihat janji-janji Tuhan, pakai iman tanpa kita mulai dengan percaya dulu. Percaya dasar dari segala sesuatu. Baru kita bisa lihat janji Tuhan dengan iman, baru ngerti gimana sih caranya beriman, menaruh pengharapan pada Tuhan. Kemudian dari situ baru bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa mengakui keberadaannya di tengah-tengah kita, dan seterusnya. Kalau dilihat journey-nya ada di dalam track-track album kita. Ya, berarti dimulai dari percaya dulu ya. Oke. Nah, sepanjang proses pengerjaan album ini, apa sih kesulitan yang lu hadapi dan pengalaman apa yang lu dapat tentang campur tangan Tuhan selama proses ini? Yang pasti kita nggak pernah menyangka bahwa kita bikin album di situasi pandemi. Saya rasa nggak pernah ada kepikir mau bikin album di situasi ini. Tetapi ya itulah, Tuhan taruh hati untuk berkarya di tengah situasi ini. Lagi-lagi bukan untuk kita, pasti untuk menjawab kebutuhan banyak orang gitu. Itu yang menggerakkan hati kita. Pasti Tuhan sih yang membuka jalan juga gitu. Kemudian kesulitannya ya karena situasi pandemi, harus ada protokol kesehatan, dan juga saat itu ada PSBB. Waktu kita mulai rekaman itu PSBB lagi awal-awal tuh. Jadi kita atur sedemikian rupa jadwal rekamannya bergantian, jadi nggak seperti dulu lagi kita kalau rekaman kita ngumpul. Sekarang semuanya harus di awal, di konsep, datang rekaman sudah harus ready gitu ya. Dan ada jamnya dibatasi, satu ruangan nggak boleh lebih dari sekian orang. Itu kendalanya banget sih dalam waktu yang singkat. Banyak keterbatasan ya? Keterbatasan. Tapi itulah, kalau Tuhan yang pengen, dia bukain jalan aja. Semuanya diatur sedemikian rupa supaya sampai kepada tahap akhir. Terus ada kendala apa lagi nih selama proses rekaman Hatiku Percaya ini? Ada yang menarik dan unik dan membekas di setiap kita yang ada di dalam tim juga, sebelum juga ya lah. Ini karena PSBB, ada satu lagu di album kita yang duet. Nah, waktu itu kira-kira 2 hari lah sebelum rekaman, Gatot yang nyanyi di lagu Hatiku Percaya, yang duet juga dengan Angel, bilang, aduh gue nggak bisa ke Jakarta nih karena nggak boleh antar kota kita traveling gitu. Jadi dia lagi di Bandung saat itu, sehingga kita putar otak gimana ya caranya supaya tetap bisa rekaman. Apa ganti orang, tapi sayang banget Gatot udah prepare, kita juga udah prepare semuanya. Oke, kita tetap fight supaya Gatot tetap bisa nyanyi gitu ya.
Nah, untuk tahu ceritanya lebih seru lagi, saat ini bersama-sama dengan saya ada Gatot dan Angel yang nyanyi lagu Hatiku Percaya duet. Hai Gatot, hai Angel. Hai, halo Apa kabar semua? Gatot masih di Bandung apa udah di Jakarta? Ini lagi di Bandung. Oh, lagi di Bandung. Oke. Angel lagi di Tangerang. So, meskipun semua sudah selesai ya, album kita udah rilis, kita tetap long distance ya guys. Tot, boleh cerita sedikit nggak waktu lo rekaman di Bandung nih, struggle lo apa karena lo sendirian rekaman? Apa yang waktu itu lo rasain, lo pikirin, coba ceritain deh. Oke. Karena biasanya pada umumnya kan kalau rekaman tuh, apalagi duet ya, harus ada partner duet nih. Nah itu tuh yang agak susah karena kita nyatuin chemistry-nya, terus begitu. Dan kalau rekaman pun biasanya ada vokal director-nya yang bimbing kita buat kamu kurangnya di sini nih, penekanannya di sini gitu, dan itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi biar benar-benar pada saat rekaman cuma kan gua sama operatornya doang gitu. Dan itu agak-agak challenging sih pas di teknisnya ya. Dan lagi untungnya sih kita ada kayak koordinasi kayak via Zoom gitu ya, ngomongin konsepnya kayak gimana gitu. Cuman tetap untuk bisa masuk ke lagunya itu agak tantangan banget buat gua gitu. Makanya sampai akhirnya gua ada kayak sesi khusus sama Yola juga tuh, di coach bener-bener online gimana cara masukin per detail per lagunya kayak gimana, kata-katanya gitu. Karena emang sesuatu yang belum pernah dilakukan sama sekali, rekaman duet tapi beda kota gitu. Itu sih kalau gua tantangannya. Oh, oke. Terus boleh cerita dikit dong Tot, gimana sih sebelum rekaman itu terjadi, obrolan apa sih yang ada di antara tim ini gitu? Gatot dan Angel mungkin? Ya, yang pasti sih untuk lagunya kita benar-benar konsep bareng-bareng gitu ya, sama Nina juga gitu, sama Yola juga. Dan mulai dari aransemennya, kemudian penekanannya kita mau seperti apa gitu, sampai teknis nanti rekamannya pun kita mau kayak gimana gitu. Jadi kalau pas rekaman akhirnya aku merekam suaraku satu lagu, kirim, udah gitu nungguin dengerin, dikasih evaluasi gitu. Ada yang salah dikit, oke rekam lagi, kirim, nungguin lagi, kayak gitu sih. Jadi seru, tapi ada masa-masa di mana gua pribadi kayak ngerasa down juga. Aduh, gua kayak ngerepotin banget sih ini teman-teman di Jakarta, cuman gara-gara gua gitu. Nah, yang di Jakarta gimana, merasa direpotkan nggak Angel? Angel pasangan duetnya gimana, ada cerita nggak Angel? Ceritanya Gatot ya, karena biar bagaimanapun kita terpisah, dan gimana caranya harus menemukan sebuah strategi agar ini pada akhirnya produknya adalah duet gitu kan ya. Dan ya thanks to teknologi sih sebenarnya ya, saya sama Gatot juga beberapa kali kita discuss berdua gitu ya, karena kan kita pengen menyatukan selain menyatukan hati gitu ya, maksudnya menyatukan moodnya, dinamikanya mau seperti apa. Karena udah dapat masukan dari Nina, dapat masukan dari Yola, cuma kan kita yang eksekusi nih gitu, dan itu kita discuss bareng-bareng gitu. Cuma mungkin bedanya aku sama Gatot, aku punya akses untuk ketemu langsung sama Nina sama Yola gitu ya, waktu di studio gitu. Jadi itu sangat mempermudah sih sebenarnya gitu. Mungkin kalau lebih sulit, tingkat kesulitannya lebih sulit di Gatot kali ya. Saya. Wow. Terus kalian bisa atur improvisasi di luar lagu aslinya dalam waktu yang singkat dan jangka panjang. Gimana tuh ceritanya? Bisa ketemu nada-nada yang luar biasa baik. Oke, lagu Hatiku Percaya kan beda banget nih jadinya resultnya ya. Dan memang di awal itu ya kita sama-sama di brief bahwa ini akan menjadi album akustik. Akan sangat berbeda sama lagu originalnya gitu. Dan memang sejujurnya di awal itu cukup memutar otak gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa deliver sesuatu yang fresh dan berbeda. Cuma
mau sampai jadi sangat amat merubah lagu ini 180 derajat, karena nanti mungkin esensinya juga agak berkurang gitu ya. Kalau aku pribadi sih mencari referensi gitu ya, yang kira-kira cocok untuk lagu Hatiku Percaya ini gitu, karena referensi penting sih gitu. Kita dengerin aku pribadi dengerin beberapa lagu-lagu akustik, orang cover dan lain sebagainya gitu, jadi itu cukup membantu. Selain juga masukan dari Gatot dan yang lainnya juga. Aduh, sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang kita bisa sharing ya, Gatot and Angel. Cuman sayang banget waktunya terbatas. Mungkin di kemudian hari kita bikin konten lagi ngobrol-ngobrol kayak gini. Oke, thank you banget Gatot and Angel. Selamat beraktivitas lagi. Iya, thank you. Demikianlah obrolan santai bersama JPCC Worship. Semoga apa yang kami bagikan hari ini memberkati saudara, memberikan penguatan, penghiburan, pengharapan, juga inspirasi dalam berkarya. Jangan lupa untuk dengarkan terus lagu dan album Hatiku Percaya. Di mana, Yola? Di seluruh digital platform kesayangan kalian. Di Spotify, Apple Music, Joox, Revival, dan juga di YouTube-nya JPCC Worship. Yeah. Dan jangan lupa follow akun sosial media kami @JPCC Worship supaya saudara terus terupdate dengan apa yang kami kerjakan di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati.